Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang metode faktorisasi LU. Ini adalah sebuah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan pemfaktoran matrik. Nah, sebelumnya kita sudah punya sistem persamaan linear yang dijadikan ke dalam bentuk persamaan matrik, yaitu AX sama dengan B. Nah, ini persamaan matrik yang kita peroleh dari sistem persamaan linear kita, di mana A ini adalah matrik koefisien dari variabelnya, X ini adalah vektor variabel, dan B ini adalah hasilnya. Nah, di sini yang akan kita faktorkan adalah matrik koefisien variabelnya, yaitu matrik A akan kita faktorkan menjadi matrik L dikali dengan matrik U. Nah, di mana A itu kan bentuk umumnya adalah A11, A12, A13, A21, A22, dan A23, A31, A32, dan A33. Sama dengan matrik L. Matrik L adalah juga sebuah matrik berordo 3 kali 3, tapi matriknya adalah matrik segitiga bawah, yaitu diagonal utamanya harus 1, di atas diagonal utama harus 0, 0, 0, 0. Dan di bawah diagonal utama itu ada sebuah nilai. Kita simbolkan aja dengan L21 karena dia terletak di baris kedua kolom pertama. Ini L31 dan ini adalah L32. Nah, ini adalah matrik L. Kita kali dengan matrik U. Matrik U adalah matrik segitiga atas, di mana diagonal utamanya adalah U11, U22, U33, dan di bawah diagonal utamanya harus 0, 0, 0. Di atasnya juga nilai U21 ke U21, U12, U13, dan ini adalah U23. Nah, inilah pemfaktoran dari matrik A menjadi dua buah matrik berordo 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini disebut dengan matrik L, ini adalah matrik U. Dua matrik ini yang akan kita cari nilainya. Tapi, sebelum kita cari nilainya, ini kan perkalian dua buah matrik. Nah, maka bisa kita kalikan matrik tersebut, yaitu yang ini tetap aja, berarti ditulis ulang aja. A11, A12, A13, A21, A22, dan A23. A31, A32, dan A33. Nah, ini cukup kita kalikan matrik L dan matrik U ini. Pengalian matrik masih ingat, baris kita kali dengan kolom. Nah, untuk baris pertama, kita kali dengan kolom pertama, maka hasilnya adalah 1 kali U11, yaitu U11 ditambah 0 tambah 0. Begitu juga untuk baris kedua, kali dengan kolom pertama dari matrik berikutnya, maka hasilnya adalah L21, kemudian ini juga sama, L31. Nah, pengalinya berarti ini kali ini kali ini, ini kali ini. Ini juga L21 kali U11, berarti ini kali ya, U11, kemudian
1 kali 0, 0 kali 0. Ini juga sama. L31 kali U11. Nah, ini pengali untuk kolom pertama, bro. Kita masuk kolom kedua. Ini juga sama. 1 kali U12. Berarti U12. 0 kali ini 0, 0 kali ini 0. Ini juga sama. L21 dikali dengan U12 ditambah 1 kali U22, berarti ditambah U22. Ini kali ini hasilnya 0. Begitu juga untuk baris ketiga ini. Berarti L31 dikali U12 ditambah L32 dikali U22 ditambah 1 kali 0. Berarti hasilnya 0. Nah, kita masuk ke kolom ketiga. Berarti ini 1 kali U13, yaitu U13. Ini juga sama, L21 dikali dengan U13 ditambah 1 kali U23, yaitu U23. Kolom terakhir, yaitu, ini kali ini kan 0, nggak usah tambah lagi, berarti L31 dikali U13 ditambah L32 dikali dengan U23 ditambah U33. Nah, ini yang akan kita pakai dalam menentukan nilai L21, L31, L32, dan seterusnya. Nah, matrik ini adalah matrik perkalian antara L dan U. Kita cukup memakai aja. Kita sama dengankan nilainya. U11 kita samakan dengan A11, begitu seterusnya. Kemudian kan ini punya persamaan ya, ini perkalian sama dengan A21, L21 dikali U11 sama dengan A21, begitu seterusnya. Nah, untuk menentukan nilainya kan kita harus melakukan operasi-operasi untuk menentukan nilai L21. Maka langkah selanjutnya yaitu lakukan operasi substitusi. Kan? Operasi substitusi untuk menentukan matriks L dan U. Nah, langkah selanjutnya solusinya. Nah, solusi yang akan kita pakai di sini adalah langkah pertama kan kita udah peroleh matrik L dan matrik U. L dipakai dulu. L kita kalikan dengan sebuah vektor Y, itu nilainya adalah B. B yang di awal. L yang kita dapatkan kali dengan sebuah vektor Y. Apa itu vektor Y? Y adalah sebuah vektor Y1, Y2, Y3. Kalau B kan nilainya yang ini. Kalau L tadi udah kita dapatkan. Nah, dari sini akan kita peroleh nilai Y. Nah, nilai Y ini akan kita pakai untuk solusi akhirnya, yaitu setelah L kita pakai, baru kita pakai U. Dikali dengan X, itu nilainya adalah Y. Nah, U dikali X itu sama dengan Y. Baru kita tentukan himpunan penyelesaian. Nah, ini kira-kira langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode faktorisasi LU. Nah, kita masuk ke contoh soal aja langsung. Nah, di sini contoh soal saya ingin merancang sebuah sistem persamaan linier dulu. Nah, cara merancang soalnya yaitu misalnya kita menginginkan himpunan penyelesaiannya nanti adalah nilai X sama dengan 1
nilai Y sama dengan 2, dan nilai Z sama dengan 3 misalnya. Nah, ini hasil yang kita inginkan nantinya. Misalnya saya punya sistem persamaan linear X tambah Y tambah Z sama dengan, langsung jumlahkan aja, 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ya adalah 6. Kemudian saya punya 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 2 kali X berarti 2, ditambah 3 kali 2 adalah 6, ditambah 3. Nilainya adalah 11. Kemudian saya punya 3X ditambah 2Y ditambah 2Z. 3 kali X yaitu 3. 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 3 adalah 6. Nah, hasilnya adalah 13. Nah, inilah soal yang berhasil saya rancang, yaitu hasil soal yang berhasil saya rancang adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 6, kemudian 2X tambah 3Y ditambah Z sama dengan 11, kemudian 3X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 13. Nah, inilah soal yang berhasil saya rancang. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan faktorisasi LU. Nah, akan kita buktikan nanti apakah jawaban yang kita dapatkan itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, cara pertama atau langkah pertama yang kita buat adalah persamaan matriknya. Kita ambil koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear yang kita dapatkan tadi, yaitu sistem persamaan linearnya 1, ini koefisiennya 1 ya, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2. Dikali dengan variabelnya yaitu X, Y, Z. Hasilnya yaitu 6, 11, dan 13. Nah, ini persamaan matrik. Ini adalah matrik A, ini adalah vektor X, dan ini adalah vektor B. Itu vektor hasil. Nah, langkah pertama tadi yang kita lakukan adalah A itu sama dengan L kali U. A adalah yang ini. Kita masukkan aja nilainya. Yaitu 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2. Itu langsung kita samaringankan dengan pengali L dan U. Pengali L dan U yang udah kita dapatkan tadi, yaitu yang ini. Nah, ini adalah pengali L dan U. Langsung kita samaringankan aja. Kita samaringankan aja nilainya, yaitu U11, kemudian L21 dikali U11, L31 dikali U11, kemudian di sini ada U12, ini L21 kali U12 ditambah U22, kemudian ini L31 kali U12 ditambah L32 kali U22. Ini adalah U13, ini L21 kali U13 ditambah U23. Kemudian L31 dikali U13 ditambah L32 dikali U23 ditambah U33. Nah, ini adalah matrik hasil perkalian dari L dan U. Langsung aja kita pakai yang ini. Nah, dari sini, dari persamaan matrik ini bisa kita tentukan nilainya langsung. Yaitu U11 itu nilainya adalah 1. U11 nilainya adalah 1. Kita lakukan operasi-operasi.
lanjut ke baris keduanya. L21 dikali U11 itu nilainya adalah 2. Nah, U11 kan udah kita peroleh 1 tadi. L21 dikali 1 sama dengan 2. Berarti L21 sama dengan 2 bagi 1, yaitu 2. Lanjut ke baris ketiga, ini L31 dikali U11 sama dengan hasilnya 3. Sama juga, L31 kali U11-nya adalah 1. Sama dengan 3, berarti L31 sama dengan 3 bagi 1 adalah 3. Nah, lanjut ke kolom berikutnya, yaitu U12. U12 itu nilainya adalah 1. Lanjut, L21 dikali U12 ditambah U22 itu nilainya adalah 3. Kan ini nilainya sama dengan 3, ini sama dengan 1 tadi ya. 3. Nah, langsung kita hitung. L21 kita peroleh nilainya 2. Dikali U12 nilainya adalah 1, ditambah U22 sama dengan 3. Berarti U22 sama dengan 3 kurang 2. U22 sama dengan 1. Lanjut ke baris berikutnya, yaitu L31 dikali U12. L32 dikali U22 nilainya adalah 2. Langsung kita substitusi L31 nilainya 3. U12 nilainya adalah 1. Ditambah L32. L32 apakah udah kita dapatkan? Belum ya. Berarti L32 dikali dengan U22 nilainya adalah 1 sama dengan 2. Berarti di sini L32 kita peroleh 2 kurang 3, yaitu min 1. Nah, baru kita lanjut ke kolom ketiga. Kolom ketiga kita yaitu U13. 13 itu nilainya adalah 1. Lanjut, L21 kali U13 ditambah U23 sama dengan nilainya juga 1. L21 kita peroleh udah ya, L21 nilainya adalah 2 dikali U13 nilainya adalah 1 tambah U23 sama dengan 1, berarti U23 nilainya adalah min 1. Terakhir, L31 kali U13 ditambah L32 kali U23 tambah U33 nilainya adalah 2. L31 kita peroleh 3. U13 kita peroleh 1 ditambah L32 nilainya adalah min 1. U23 juga min 1 ditambah U33 nilainya adalah 2. Tinggal kita hitung aja. 4, 3 ditambah min 1 kali min 1, 1, 3 tambah 1, 4. Tambah U33 sama dengan 2, berarti U33 sama dengan min 2. Nah, selesai kita mencari variabel dari matrik L dan U. Nah, langkah selanjutnya yang kita pakai yaitu kita tentukan dulu matrik L dan matrik U-nya. Matrik L tadi bentuk umumnya, kalau kita perhatikan ini dia. Nah, L adalah 1, L ya. Matrik L adalah matrik yang sebelah kiri ini. 1, 1, 1, 0, 0, 0, L21, L31, L32. Nah, kita ganti nilai L-nya. Itu 0, 0. L21 kita peroleh tadi adalah 2.
1, 0, L3, 1, nih 3, L3, 2 adalah min 1, dan nilai ini adalah 1. Begitu juga untuk matrik U. Matrik U yang nih, yaitu U11, U12, U13, 0, U22, U23, 00, U33. Masukkan nilainya, U11, U12, U13, 1, 1, 1, 0, U22 adalah yang nih, 1, dan U23 yaitu min 1. 0, 0, U33 adalah min 2. Nah, selesai kita memfaktorkan sebuah matrik. Nah, jadi bukan persamaan kuadrat aja yang bisa difaktorkan, matrik juga bisa kita faktorkan. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita udah dapat nilai L dan U, kita pakai L dulu. L kita kalikan dengan apa tadi? Y, itu nilainya adalah B. L adalah kita masukkan matriknya, yaitu 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, min 1, 1, dikali dengan vektor Y. Vektor Y tadi adalah vektor dengan komponen Y1, Y2, dan Y3. Masukkan aja. Y1, Y2, dan Y3. Sama dengankan dengan vektor hasil. Vektor hasil dari soal tadi yaitu 6, 11, dan 13. 6, 11, dan 13. Nah, kita lakukan operasi perkalian. Ini gampang mengalihkannya. 1 kali Y1, ini 0, 0, 0, berarti sama dengan 6. Dari sini bisa kita peroleh nilai Y1 itu adalah 6. Nah, kemudian baris keduanya kita kalikan. 2Y1 ditambah Y2 tambah 0, nilainya adalah 11. 2Y1 tambah 1Y2 tambah 0Y3, nilainya 11. Masukkan aja nilainya. 2 kali 6 ditambah Y2 sama dengan 11. Berarti Y2 sama dengan min 1. Terakhir ini, 3Y1, sambung ke sini aja. 3Y1 dari sini ke sini ya. 3Y1 dikurang Y2. 3Y1 kurang Y2 tambah Y3. Itu nilainya adalah 13. Masukkan nilainya. 3 kali 6, Y1-nya kan 6 tadi. Dikurang Y2-nya min 1, tambah Y3 sama dengan 13. Nah, berarti nilai Y3 yang kita peroleh yaitu Y3 sama dengan 3 kali 6, 18, tambah 1, 19, pindah ruaskan, 13 kurang 19 adalah min 6. Nah, jadi kita peroleh vektor Y-nya, yaitu Y1, Y2, Y3, yaitu 6, min 1, dan min 6. Baru terakhir yaitu U dikali dengan X itu sama dengan Y. Vektor matrik O. Matrik U adalah matrik ini. 1, 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 0, min 3, dikali dengan vektor variabel yang akan kita cari. Vektor X adalah nilai X, Y, Z. Berarti X, Y, Z. Nilainya sama dengan Y. Y yang kita peroleh adalah yang ini tadi. 6, min 1, min 6. Nah, ini gampang juga. Cukup kita kalikan saja. Yaitu ini tetap sama ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Lalu ini 0 kali X, Y, min Z. Berarti
Y dikurang Z, itu nilainya adalah Y dikurang Z sama dengan min 1. Maaf, ini terjadi kesalahan ya. Vektor U kita adalah 1, 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 0, min 2. Di sini min 3, berarti di sini min 2. Typo. Nah, sama. Y dikurang Z sama dengan min 1. Kemudian 0 kali X, 0 kali Y, min 2Z sama dengan min 6. Nah, dari ini bisa kita peroleh nilai Z sama dengan min 6 bagi min 2, yaitu 3. Nah, substitusi ke persamaan kedua kita. Itu Y kurang Z sama dengan min 1. Y dikurang dengan Z-nya 3 sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 tambah 3. Y sama dengan 2. Sudah kita peroleh dua nilai. Masuk ke pertama. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. X yang akan kita cari Y2 ditambah Z3 sama dengan 6. X tambah 5 sama dengan 6. X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian yang kita peroleh di sini adalah himpunan penyelesaian, saya simpulkan dengan HP. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, ini sesuai dengan soal yang kita rancang sebelumnya, yaitu himpunan penyelesaian yang kita peroleh, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3 dengan soal yang kita rancang. Jadi sudah terbukti. Nah, begitulah kira-kira untuk materi faktorisasi LU. Saya harap semuanya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.